saya ingin menanyakan jejak-jejak Bang Reno dulu. Katanya mantan preman besar. Oh, dulu saya mantan preman besar. Mungkin sahabat subscriber dimanapun berada, pasti mereka pun sudah tahu. Dulu saya sekali minum, minum-minuman 10 peti saya sendiri. Habis, iya. Dulu saya tuh Ronald sampai nggak ada urusan bilang saya. Wah, pokoknya saya merasa gagah, merasa hebat. Ya itulah tadi. Lebih dari kami berarti. Oh, lebih-lebih. Ya karena nafsu itu tadi. Nafsu karena setan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Sampai saat ini dan detik ini, Bang Reno masih diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya, buat para sahabat-sahabatnya ya, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya lagi ya, sampai saat ini alhamdulillah setan merah bersama antek-anteknya banyak yang sudah bertobat, adapun yang belum bertobat. Jadi yang sudah tobat ini alhamdulillah ya, mereka mudah-mudahan tobat nasuha. Cuman mereka ini masih dalam pantauan, karena Bang Reno ini masih diutus oleh Bang Re terus memantau setan merah ini, karena takutnya setan merah ini menggunakan tipu-tipu muslihat lagi, karena sangat licik. Memang benar kalau bicaranya, katanya benar-benar mau tobat, tidak mau mengulangi lagi segala tetek bengek yang dibicarakannya. Karena bukannya apa-apa, bukannya sekali dua kali lagi setan merah ini disadarkan oleh Bang Re dan diajak ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Namun apa? Sudah diberikan madu, sudah sehat, malah dendam lagi, ingin menewaskan Bang Re. Terus tidak apa-apa, Bang Re tidak dendam, dibiarkan lagi. Ternyata setan merah ini giliran sudah sehat, bugar ya, dendam lagi. Jadi tidak ada habisnya setan merah ini. Memang benar-benar dendam pada Bang Re ini, ingin menumbangkan Bang Re. Sampai-sampai setan merah ini menggunakan akal licik dan akal bulusnya, sahabat-sahabat ya. Jadi dia tidak mampu dan tidak kuat buat menghadapi Bang Re Lampung dengan berhadapan. Jadi setan merah ini menggunakan agar bisa luluh Bang Re itu, bagaimana caranya dia memasang akal bulusnya tadi kan. Jadi melalui makanan nasi tumpeng itu tadi. Jadi diracuni lewat nasi tumpeng. Jadi begitupun Bang Re itu tidak mengetahui, karena Bang Re itu terbuka hatinya, tidak ada ibaratnya berburu sangka kepada setan merah ini bahwa dia ingin meracuni. Ternyata begitu halusnya permainannya Ucup Dragon bersama setan merah ini. Diperintahkannya lah Ucup Dragon ini mencari ayam hitam. Jadi supaya melengkapi nasi tumpeng itu tadi, agar hidangannya serba ada. Jadi dipanggillah Bang Re Lampung ini. Dipanggillah khusus buat Bang Re Lampung katanya makanan ini. Ternyata mereka ini sudah mengatur semua itu, sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillahnya sekarang mereka ini mungkin sudah merasa lelah. Jadi bertobatlah mereka ini. Tapi tobatnya ini takutnya terulang lagi, sahabat-sahabat. Mereka lebih menggunakan dengan akal-akal yang bulus lagi. Bagaimana caranya?
Jadi Bang Reno dengan ketobatannya setan merah ini masih belum percaya. Apalagi Bang Re. Terus Bang Reno akan memantau. Karena butuh proses. Karena bukan sekali dua kali lagi dia ingin tobat. Ternyata cuma hanya manis di bibir, sahabat-sahabat. Nah, buat terakhir ini kami tidak percaya lagi kepada setan merah ini. Karena banyak sekali ulat-ulat jigong yang yang dimainkannya, yang begini, yang begitu, yang begono. Iya. Jadi Bang Re Lampung tidak akan percaya lagi, apalagi Bang Reno. Lebih pastinya kami waspada buat menghadapi mereka ini, karena mereka ini sudah mengatur semuanya. Jadi buat para sahabat-sahabat ya, doakan terus agar Bang Reno ini sehat selalu ya, panjang umurnya, bisa menghentikan kejahatan di muka bumi ini ya. Doakan terus buat para sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabatnya Bang Re Lampung ya, sahabatnya Bang Reno. Karena yakin Bang Reno, dimanapun sahabat-sahabat ini berada, Bang Reno yakin pasti subscriber ini orangnya baik-baik. Yakin itu. Jadi buat para sahabat-sahabat ya, dukung terus ya, doakan terus, support terus. Tanpa dukungan kalian, Bang Reno ini bukan siapa-siapa. Jadi buat para sahabat-sahabat ya, dimanapun berada ya, ini Bang Reno ini membawa madu ini ya, bawa madu kuning ini ya. Ini kalau misalnya sahabat-sahabat yang berminat pesan madu ya, madu Bang Re Lampung ya, silahkan. Ini madu sakti Bang Re Lampung ya. Jadi harganya ini sahabat-sahabat yang belum bergabung dengan member Bang Re, ini harganya satu botol minyak madu kuning ini, satu botol madu hitam itu 500.000 ditambah dengan minyak melati keraton ini ya sahabat-sahabat ya. Tapi kalau yang sudah ikut membernya Bang Re Lampung itu cukup 300.000 ya sahabat-sahabat ya. 300.000. Buruan sahabat-sahabat ya kalau mau pesan ya, karena stoknya tidak banyak sahabat-sahabat ya. Ini madu sakti Bang Re Lampung ini ya. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Iya, sangat luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu dulu, Ucup Dragon itu minum madu ini langsung sembuh kontan. Iya. Jadi jangan ketinggalan sahabat-sahabat, buruan. Kalau mau pesan silahkan. Nomor HP-nya Bang Reno ini ya 0821 7954 666 8 ya. 0821 ya 7954 666 8. Nah, langsung saja transfer ya sahabat-sahabat, itulah nomor Bang Reno. Jadi buruan sahabat-sahabat, karena stoknya tidak banyak ini. Karena luar biasa ini sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum Bang Reno. Siapa itu? Bang, di sini Bang. Astagfirullahaladzim. Oh, Ronald. Benar Bang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Ronald. Ada apa ini? Sedang santai sepertinya Bang. Ya, alhamdulillah sedang Ini Bang Reno, santai aku ini. membawakan Apa itu? singkong rebus dari pemberian dari warga tadi. Masya Allah. Singkong ini. Iya. Ubi kayu kalau bahasa kami. Ubi kayu ini ya. Kayu. Masya Allah. Jadi makanannya singkong ini. Iya. Ronald. Masya Allah. Lumayan Bang Reno untuk Iya. nyambung nyawa, Buat nganjel ini ya. manjur perut. Nganjel perut ya. Ini sedang berada di Padepokan Ki Jagabaya. Iya, Padepokan Jagabaya ini. Sebenarnya Bang Reno ini lagi menunggu kedatangan Jagabaya, tapi nggak tahu deh ini apa ada kendala di perjalanan. Sepertinya sedang ada rapat Bang Reno dan Ki Jagabaya. Mungkin bisa jadi Jagabaya ini tadi mau ke sini katanya. Tapi nggak tahu ya, namanya
di perjalanan ya, Iya. Ronald ya. Cuaca juga masih mendung. Terus itu hujan deras terus. Ini juga Bang Reno lagi menunggu ini sebenarnya. Cuma belum datang-datang sampai saat ini. Sedang ada misi apa ini Bang Reno dan Ki Jagabaya? Ya biasa ini Ronald. Ibaratnya kayak mana ya? Sekarang ini. Ya alhamdulillah. Seperti setan merah, gurunya Ronald juga sudah Iya, tobat, alhamdulillah. Ronald juga sudah tobat. Ya itulah kami sudah sangat bersyukur. Iya, tidak meresahkan lagi. Tapi ada satu lagi yang masih membrutal tidak karuan itu Bang Reno. Siapa? Si Bujang Hitam. Bujang Hitam. Bujang Hitam ini mengajak Anton Botol dan juga Atek dan juga Bos Maesa di belakangnya. Bos Maesa. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja nanti mereka pun ikut sadar. Iya. Tapi bukan seperti itu Bang Reno. Sepertinya mereka tidak bisa lagi untuk disadarkan. Kenapa? Mereka bahkan mengancam-ancam kami Bang Reno. Yang sudah sadar-sadar ini, mereka ancam semua kami Oh, kalian diancam. Jadi Iya. mereka itu tidak terima kalau Tidak terima. tobatnya kalian itu. dengan tobat kami. Hmm, Makanya aku selalu berkunjung ke Padepokan Ki Jagabaya dan juga yang lainnya biarkan supaya saja. mendapat perlindungan. Walaupun mereka ngacam-ngacam, nanti juga ketemu batunya nanti. Nanti Bang Reno juga akan menemui mereka dan akan menasihati mereka agar mereka juga sadar seperti kalian. Ya kenapa ya? Kalau kita selalu apa namanya tuh bergontok-gontokan itu, apakah tidak ada lagi cara lain buat kita supaya bisa ngobrol seperti ini baik-baik? Ini dikit-dikit mengajak berantem. Tidak pernah kita Iya. menyatu. Ibarat minyak dan air. Dikit-dikit mengancam. Benar. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah kami sudah mendapatkan hidayah Bang Reno. Ya alhamdulillah Kami sekali. sudah benar-benar ingin mengikuti jalan-jalan kalian para spiritual. Ya seperti Bang Rey juga mungkin seperti kami sudah nyenyak tidur. Iya. Tapi kalau selalu kedatangan mereka itu astagfirullahaladzim. Apalagi dulu setan merah itu. Ya. Waktu kami masih brutal dulu. Tidak bisa tidur kami. Dikit-dikit mengancam, neror. Apa-apaan mereka itu? Setelah kami pikir-pikir sekarang ini itu tidak ada gunanya sebenarnya mereka. Tidak ada gunanya. Benar. Hanya menambah dosa kami saja. Nah itu tahu kalian sebenarnya buat apa ya selalu bikin resah seperti itu. Janganlah, lebih baik kita itu buat belajar. Memang ya benar-benar sih, karena kita hidup di dalam dunia ini kan sebenarnya tidak lama. Cuma kalau kita berpikir, Iya, tapi kebanyakan manusia ini tidak berpikir seperti itu. benar. Kebanyakannya tutup poin, simple. Seolah-olah mereka abadi. Nah, jadi ibaratnya mereka ini merasa gagah, Benar. merasa mempunyai ilmu. Mempunyai segalanya. Ya, Semuanya mau dihaukan. kalau mereka. nah itu kalau bisa dunia ini akan dikuasai. Itu kan Bahkan tidak boleh itu. seperti tempat-tempat yang harusnya untuk umum itu mereka jadikan tempat pribadi. Benar tidak Bang Reno? itu. Benar. Makanya banyak sekali ya preman-preman yang merajalela. Takutnya bukan apa-apa. Ya itulah tadi, karena mereka nih karena kadang ada yang kena minuman alkohol. Iya. Iya, jadi lupa diri Benar. mereka ini. Sampai-sampai kadang anak-anak orang yang lewat langsung dipegang, langsung diemprut. Iya. Itu kan Itu apa-apa. kan dulu. Nah, Dulu Bang Reno. makanya itu sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan Nah. hidayah Bang Reno. Tapi kami masih penuh dengan tanya Bang Reno. Kenapa? Apakah dosa-dosa kami bisa terhapus? Hmm, Bagaimana cara kami menghapus semua dosa-dosa kami Bang Reno? dosa-dosa kalian apakah bisa terhapus? Iya. Ya karena begini, Allah itu maha pemaaf. Maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Iya. Dengan Masa? cara seperti apa Bang Reno? Hmm? Dengan cara seperti apa kami bisa menghadap Allah dan memohon untuk meminta maaf? Oh, begini, kalau ingin menghadap Allah ya itu tadi. Kenapa diberikan kita itu sholat itu katanya disuruh sholat? Ya sholat itu tiangnya agama. Jadi disitulah tempat kita buat menyembah Allah. Masalah diterima atau tidaknya ya Allah alam. Yang penting kita berusaha buat menyembah Allah. Kalau masalah diterima atau tidaknya kita tidak ada yang tahu. Iya. Siapa yang tahu? Bahkan
kata Pak Ustadz saja, dia saja belum tentu diterima. Nah, makanya yang penting kita itu mau niat berusaha, kita berdoa, sujud dan menyembah kepada Allah. Ya. Masalah keterima dan tidaknya itu urusan Allah. Dulu kami tidak Iya. pernah terpikir seperti ini kemarin. Yang kami muliakan hanyalah yang guru kami dulu. Salah itu Anda. Benar. Jangan muliakan setan merah. Iya, dia juga manusia. Karena dia selalu menghasut kami waktu itu guru. Ya karena mungkin Dia dia bilang dia pencipta alam semesta ini. ya dia sombong karena ilmunya. Mentang-mentang dia merasa wah banyak Dan ilmu. dia pun selalu menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal kepada kami. Seolah-olah dia menunjukkan kebal, Nah, menunjukkan hal-hal goibnya. ya itu tadi. Sehingga kami percaya dengan dia bahwa dia adalah yang paling mulia. Seperti Karena dia merasa ada semua, itu. Iya, merasa bisa. Iya. dia sombongkan ke kami. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sudah benar-benar menuntun kami. Dia sudah mengajak kami sholat Jumat. Coba ini di rokok Ronald Iya, ya, mana? seadanya rokoknya ini. Iya. Apa ada kopi Bang Reno? Ada nih kopi nih. Nih. Dia Kopi. sudah siap Bang Reno. Iya, rokoknya ini ya lumayan padat. Iya, ya kita syukurin aja apa adanya. Yang penting ngebul. Ya. Iya. Kita kalau banyak-banyak bersyukur walaupun sedikit. Ya, Aku itulah. sudah sebagian ini mencari rokok Bang Reno. Sudah sebagian ini. Iya, tidak ada sama sekali. Ya, ini apa adanya aja ini. Ya, rezeki mah dari mana aja, Ronald. Masih banyak Bang Reno. Hah? Masyarakat yang belum menerima aku tuh masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Ah, Masih kelihatan. biarkan saja masyarakat. Bahkan ada yang secara terang-terangan Bang Reno. Kenapa? Tiap aku melewati rumahnya saja, mereka langsung menutup pintu ya, seolah-olah Menutup pintu. ketakutan. Nah, itulah tadi. Itu sebenarnya begini ya. Berarti makanya kita tunjukkan. Jadi kalimahnya itu sebenarnya ini manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Saya yakin itu. Jadi kita ini sebagai manusia cuman belajar. Ya itulah tadi kembali. Kenapa manusia itu tidak mau memaafkan? Allah pun maha pemaaf. Ya. Itu Salah manusia itu yang tidak jadi memaafkan. pertanyaanku. Memang seperti itu Bang Reno. Iya. Yang pencipta saja maha pemaaf. Kenapa orang yang diciptakan itu tidak bisa seperti itu? Nah, itulah tadi dia jatuh, ibaratnya dia jatuh sombong itu Ya, tadi. padahal kadang itu orang ini pandai agama. Berarti dia itu memang belum paham. Kalau buat pandai agama, saya rasa banyak orang yang pandai bicara. Tapi buat orang yang menyelaminya dan dia menjalankannya itu susah. Kalau cuman hanya bisa bicara, Ya, bisa anak sholat. bayi pun bisa ngacoa. Iya. Jalannya yang sulit Bang Reno. Jalannya itu yang sulit. Jadi lebih baik kita brutal tapi bisa menjalani tuntunan agama. Makanya pepatah menanyakan lebih baik belajar dari dasar. Iya. Kenapa belajar dari dasar? Berarti mantan preman. Namun dia Allah yang senang mantan preman yang mau bertobat. Benar. Saya ingin menanyakan jejak-jejak Bang Reno dulu. Hmm. Katanya mantan preman besar. Oh, dulu saya mantan preman besar. Mungkin sahabat subscriber dimanapun berada, pasti mereka pun sudah tahu. Dulu saya sekali minum minum-minuman 10 peti saya sendiri. Habis. Iya. Dulu saya tuh Ronald sampai nggak ada urusan bilang saya. Wah, pokoknya saya merasa gagah, merasa hebat. Ya itulah tadi. Lebih dari kami berarti. Oh, lebih-lebih. Ya karena nafsu itu tadi. Nafsu karena setan. Iya. Jadi yang merasuki saya itu. Jadi lupa diri sayanya. Lupa ingatan. Apalagi sesudah mabok. Itu kan pasti lupa ingatan. Iya. Segala macam cara apapun yang dilakukan, yang penting senang. Terlanjur. Nah, itu. Tapi bagaimana jalan Bang Reno? Apa yang Bang Reno lewati hitam putihnya sehingga bisa seperti sekarang ini? Ya alhamdulillah saya Itu perlu, Ronald. aku perlu ilmunya sekali Bang Reno. Saya dulu dapat hidayah. Memang hidayah itu ya itulah tadi Ronald. Tidak semudah itu dan butuh proses semua itu. Pastinya butuh proses.
karena hidayah itu memang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Iya, jadi buat kita merenung. Tapi apa sama seperti aku ini Bang Reno? Sewaktu Bang Reno tobat, banyak sekali masyarakat yang belum menerima. Jelas banyak yang benci memang. Memang banyak Sekali. Tapi lama-lama apa mereka akan menerima Bang Reno? Wah, apalagi subscribernya apa Bang Re, subscriber Bang Ren orang yang baik-baik. Iya, saya yakin Subscriber itu masyarakat mana Bang Reno? Oh, itu subscriber itu luar negeri dan dalam negeri, berarti seluruh dunia. Iya. Itu subscriber itu kata-kata baru atau nama seseorang? Aku belum paham itu. Itu maksudnya? Subscriber itu maksudnya kata untuk menyebutkan masyarakat yang baru atau nama seseorang atau apa? Subscriber itu. Itu subscriber itu khusus seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu semua disebutkan. Kenapa disebutkan? Tapi dari mana subscriber mereka itu? tahu dengan diriku Bang Reno? Bagaimana dunia bisa melihat aku? Oh, bisa melihat Anda? Hmm. Karena ya itu tadi, dunia ini kan canggih. Dipenuhi dengan teknologi Iya. yang kita jauh bisa terdengar dari jauh. Ya itu tadi. Bagaimana caranya Bang Reno itu? Karena dunia canggih. Ya melalui sinyal-sinyal itu tadi. Apa yang Bang Reno gunakan di depan ini? Nah, itulah tadi kenapa yang saya bahas tadi dan saya bicarakan. Sinyal itu ya itulah tadi yang dari HP. Itu kan dari sinyal. Andai kan tidak ada sinyal, bagaimana kita mau bicara? Aku sinyal pun baru mendengar kata-kata sinyal Bang Reno. Soalnya selama ini kami di Gunung Petir tuh memang sudah ketinggalan zaman sekali. Ketinggalan zaman. Benar. Ya namanya juga di Gunung Petir kan itu zaman-zaman kolot. Memang. Iya. Bahkan kami tuh dibatasi dengan guru kami gara-gara itu. Tidak boleh memakai apa ini namanya? Oh, seperti HP gitu ya. Iya, tidak boleh. Tidak boleh di sana. Tidak boleh. Ya itulah tadi. Sangat tertutup sekali. Karena di sana kan masih alami, belum tahu apa-apa di sana. Jadi hari-hari kami di sana itu, aku ingin cerita sedikit Bang Reno. Iya, Hanya belajar ilmu hitam Bang Reno. ilmu hitam. Mempelajari semua ilmu hitam, mempelajari semua sajian-sajian kemenyan segala macam kami pelajari semua. Saya pertanyakan, ilmu hitam itu tujuannya buat apa itu? Ya ini mohon maaf Bang Reno sebenarnya. Sebenarnya tujuan kami sebenarnya yang membantai semua spiritual dulu. Mohon maaf sekali. Iya, Karena kita selalu bertentangan bukan. iya benar. Misi-misi kami selalu dihalangi oleh kalian ini. Itu yang membuat kami selalu belajar bagaimana cara yang bisa menumbangkan mereka ini. Jadi kalian itu ingin apa namanya mempunyai sebuah ilmu, Ya, jadi supaya kuat. iya, Jadi ingin menguasai jagat raya ini. iya. Jadi kalian itu bisa dibilang hebat. Seperti itu yang Seperti sepastinya. itu tadinya. Jadi apa yang kalian ingin berbuat tidak ada yang melarang. Benar. Kalian merasa hebat, merasa jago, itu tidak boleh. Iya. Semua itu ada aturannya. Semua itu dilarang. Bahkan guru kami pun tidak pernah memberikan waktu kepada kami untuk bermasyarakat, tidak pernah. Belajarlah ilmu ini ya, sekuat-kuatnya supaya kita bisa menang. Sekarang ini bujang hitam yang masih memimpin mereka ini guru. Ini apa Bang Reno? Bujang hitam ini bahkan dia ingin merekrut anak baru lagi untuk menambah pasukannya karena separuh dari anak buahnya sudah bertobat. Sudah bertobat. Ya insya Allah nanti kita kan bisa kita datangi, bisa kasih ujangan dan nasihat buat mereka agar mereka pun sadar seperti kalian. Aku pun sepertinya masih diincar Bang Reno dengan bujang hitam. Masih diancam ya. Bahkan aku duduk di pos ronda tadi malam, Iya. ada akuarium di sebelahnya itu. Airnya itu mendidih Bang Reno. Entah apa. Aku genti, masih mendidih lagi. Itu mungkin kiriman dari bujang hitam. Ya bisa jadi kalau misalnya ini. Cuma kita jangan buru sangka dulu. Yang pastinya ingin tahu dulu siapa yang Iya. mengirimkan ya. Jadi ngomong-ngomong udah makan belum ini? Makan inilah Bang Reno. Makan singkong? Iya. Oh, astagfirullah. Sebagian ini. Sebagian ini. Kenyang makan singkong. Kalau kentut udah berdebut. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya, inilah syukuri saja Bang Reno. Oh, Apapun iya. pemberian dari warga, Benar.